leader as manager. Saudara, a good leader is a good manager. Saya ulangi ya. A good leader is a good manager. A good manager is a good leader, ya. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, gembala yang baik, ketua komsel yang baik, ya, pokoknya leader yang baik, kita harus manage well, ya, memanage, mengatur. Makanya manajemen itu kalau dalam bahasa Alkitab biasanya dikatakan penata layanan, ya. Penata layanan gereja, penata layanan pelayanan. Bapak Ibu Saudara, jika Anda pergi ke satu tempat, satu gereja, satu organisasi, manajemen yang baik itu hasilnya akan membuat organisasi atau gereja itu akan semakin bertumbuh, semakin fruitful, semakin berbuah, dan Tuhan menambah-nambahkan lagi kapasitas, jangkauan buat pelayanan mereka. Selalu dimulai dari Tuhan, tentunya kasih karunia Tuhan, tetapi bagaimana kita setia mengelola perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih dahsyat lagi. Amin. Nah, saudara, kita ingat ceritanya Musa. Suatu saat Musa dipercayakan memimpin 2 juta bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Israel. 2 juta itu jemaat yang luar biasa. Bagi orang Surabaya ngomong banyak sekali, saudara. Nah, Musa suatu saat sendiri, one man show, saudara. Ya, ada orang tanya masalah keluarga, ke dia. Ada masalah worship, penyembahan, ke dia. Ada masalah gimana nih directionnya, ke dia. Akhirnya, ya saudara-saudara, mertuanya datang jitro, Musa, kamu stres sendiri, kamu bingung sendiri. Akhirnya dia kasih nasihat. Musa akhirnya membentuk tim, ya saudara-saudara. Ada ketua 1000 orang, ketua 100 orang, ketua 10 orang. Itu manajemen. Akhirnya bisa berjalan dengan baik karena masing-masing divisi, masing-masing ketua peleton, ketua grup memanage grupnya dengan baik. Jika ada pertanyaan, jika ada yang nggak bisa, maka mereka datang ke Musa. Nggak perlu mementor 2 juta, tetapi Musa hanya mementor beberapa orang saja, dan ke bawah, dan dia bisa memanage 2 juta orang. Contoh lagi di kitab Kisah Para Rasul. Waktu revival terjadi, kalau saudara baca Kisah Rasul 3, 4, 5, jiwa-jiwa semakin banyak yang datang. Sehari itu 3.000 yang bertobat. Berikutnya 5.000. Maka para rasul-rasul bingung, wow ini gimana nih? Mungkin ada yang konseling, ada yang minta perjamuan kudus, ada yang minta saudara mungkin kita doa, praise and worship, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya para rasul mengangkat yang namanya deacons. Ya saudara, dengan deacons ini di-manage dengan baik. Manajemen gereja mula-mula akhirnya berjalan dengan baik. Dan akhirnya gereja Tuhan bertumbuh. Karena kalau nggak di-manage dengan baik, saling menyalahkan. Oh ini tugasmu. Loh ini kan tugasmu. Oh ini kan harusnya job desk-mu. Akhirnya berantem saudara-saudara. Nah, kita di sini percaya bahwa hari-hari ini Tuhan akan membawa kita dalam penuaian jiwa-jiwa yang terbesar. Siapa yang percaya? Gereja kita, komunitas kita, pelayanan kita akan mengalami penuaian terbesar. Yang nggak angkat tangan nggak menuai. Haleluya, sambil ngetes ini tidur atau enggak gitu ya. Nah saudara, sebelum kita menuai jiwa-jiwa, sebelum Tuhan mempercayakan perkara yang besar, sebelum Tuhan mengirim jiwa-jiwa itu tuaian, mari kita sebagai hamba yang setia mempersiapkan dengan baik. Amin. Kapasitas kita diperlebar dulu, ya saudara. Kapasitas kita dipersiapkan dulu. Nah, gimana mau mengirim jiwa-jiwa kalau nggak ada kapasitas? Ya, bagaimana mau ngirim jiwa-jiwa? Maaf, kalau nggak ada wadahnya. Gimana ngirim jiwa-jiwa kalau nggak ada leadersnya yang capable? Nah, hari ini tugas saya dan saudara adalah mempersiapkan yang terbaik, melakukan yang terbaik yang kita bisa. Dan nanti Tuhan yang akan memberikan tuaian. Tuhan yang akan memberikan promosi. Tuhan yang akan membuka jalan dan pintu-pintu bagi kita. Setuju katakan amin? Jadi sekolah ini, Miracle Institute ini terakhir nih pembukaan ya saudara.
adalah salah satu wadah sarana supaya kita ready, mempersiapkan diri. Ada waktunya nanti tongkat estafet, tongkat leadership, pengurapan panggilan Tuhan itu dipercayakan kepada saudara. Dan saya berdoa jika waktunya itu datang, saudara menjadi leader yang siap untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan bagaimana supaya kita siap? Mempersiapkan diri, belajar. Kitab Timotius berkata, study, show you, so that you can show the people that you are approved before God. Jadi mempersiapkan diri, menunjukkan bahwa engkau capable, ya, engkau layak dijadikan pemimpin. Karena apa? Ada persiapan, ada kerinduan, ada keinginan, ada waktu supaya saudara mau diproses, ditempa, sehingga suatu saat Tuhan akan mempercayakan kepada kita posisi atau pelayanan yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju angkat jempolnya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu Saudara. Next. Nah, sesuai dengan yang minggu lalu saya sampaikan saudara, dalam manajemen atau church leadership, ya, kita akan bahas 5 aspek leadership atau penata layanan di gereja. Saudara, kalau kita bisa terapkan kelima-limanya ini, orang Jakarta bilang ciamik banget ya saudara. Kalau ini working well, di-apply di pelayanan kita, di gereja kita, di youth yang saudara layani, para ketua youth, pastor yang ada di sini, di organisasi, di cool saudara. Sekali lagi, Pak, saya bukan leaders. Tapi kan saudara bisa memberikan masukan. Suatu saat saudara jadi pengurus. Suatu saat mungkin saudara jadi panitia. Nah, saudara, kalau ada 5 hal ini saja, ya, kita terapkan di manajemen gereja kita, saya percaya pasti ada perkara yang luar biasa yang terjadi. Yang pertama apa? Harus ada planning. Perencanaan yang jelas. Nah, kalau rencana yang jelas berarti diikuti dengan perencanaan keuangan atau budgeting, ya. Kemudian staffing, ya, staffing ini penting. Siapa yang bagian apa? Siapa yang ngurus apa? Siapa ketuanya? Siapa wakilnya? Siapa seksi konsumsinya? Siapa seksi transportasi? Siapa yang ngitung keuangannya? Siapa yang masak? Harus jelas, harus. Kemudian organizing, pengaturan, administrasi, apanya yang diatur? Jumlah jemaatnya berapa? Jumlah uangnya berapa? Datanya gimana? Di kota ini ada berapa banyak orang Indonesia? Siapa yang kita akan jangkau? Dan sebagainya. Harus jelas, saudara-saudara. Kemudian directing. Setelah dipilih staffing, ya harus ngelit. Nanti kalau ada emergency, siapa yang ambil keputusan, ya? Terus visinya apa? Dari mana kita dapatkan visi? Ya, siapa yang memutuskan? Who's going to make final decision? Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan terakhir, setelah kita mengerjakan semuanya itu, harus dievaluasi. Nah, ini kadang kita takut, waduh kok dievaluasi? Salahku opo kok dievaluasi? Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Evaluasi itu juga termasuk yang positif, ya. Yang positif kita juga belajar, kita juga encourage, kita munculkan supaya itu akan memberikan semangat. Jadi evaluasi di sini bukan cuma yang negatif-negatif saja, enggak. Tetapi kalau saya lebih banyak emphasis yang positif. What went well, apa yang baik yang terjadi. Sehingga waktu kita ya bekerja bersama-sama merasa ter-encourage karena melihat banyak perkara-perkara yang positif. Jadi sekali lagi planning, organizing, staffing, directing, dan evaluating. Nah, saudara, mungkin kita berkata, Pak, itu saya dapatkan di sekuler, Pak. Perusahaan saya memang begitu bagi Anda yang kerja di sekuler. Tetapi semakin saya belajar, mendalami, saudara-saudara, ada distinction, ada perbedaan antara manajemen di gereja dan juga manajemen di perusahaan. Salah satu yang membedakan adalah apa? Biasanya kalau manajemen di luar sana, sekuler itu profit oriented. Selalu UUD, ujung-ujungnya duit, ya. Dapatnya berapa?
Ya, dividennya berapa? Gajiku berapa? Untungnya berapa? Tapi kalau manajemen gereja, UUJ, ujung-ujungnya jiwa-jiwa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang penting jiwa-jiwa dimenangkan. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan diperbesar. Jadi kalau kita bicara ini, saudara-saudara, kita nggak cari keuntungan untuk diri kita sendiri. Kita nggak cari keuangan untuk supaya kita kaya, kita diberkati. Nggak, saudara. Sekali lagi supaya kerajaan Tuhan diperbesar, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa yang kita akan persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Jadi sekali lagi kalau manajemen sekuler, saya simpulkan biasanya UUD, ujung-ujungnya duit. Tapi kalau kita penata layanan di gereja, UUJ, ujung-ujungnya jiwa-jiwa. Setuju? Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi kita belajar begini supaya apa? Kul saudara bertumbuh, cabang saudara bertumbuh. Amin. Youth group saudara, ibadah youth saudara bertumbuh. Di mana saudara melayani bertumbuh, jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Amin. Gak ada yang lain, saudara-saudara. Kita nggak cari apa-apa nih. Kita mau everyone know Jesus, everyone experience authentic encounter with God, pertemuan secara real dengan Tuhan. Itu saja. Jadi dari tadi malam saya persiapkan ini, seminggu ini saya doa Tuhan apa? Ujung-ujungnya untuk jiwa-jiwa, untuk Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow. Biar semangat. Terus bertambah. 102 peserta. Thank you. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf internet saya agak naik turun. Kalau saudara nggak dengar suara saya, saudara boleh kasih sinyal ya. Saudara masih bisa lihat saya, lambaikan tangan. Shalom. Sepertinya Pastor Benny terlempar ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ini baru masuk lagi. Tolong di co-host Yan. Ya, shalom Pastor Benny. Salam Bu Indri, mohon maaf terlempar. Nggak apa-apa. Sudah, silakan. Oke, masih bisa dengar suara saya? Yang bisa lambaikan tangan. Wah, bagus. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Pelan-pelan ya saudara. Ya pelan-pelan ya. Saya juga belajar bersama saudara loh. Saya bukan lebih hebat dari saudara, pelan-pelan. Nah, pertama yang masuk ke planning ya. Bapak Ibu Saudara pernah dengar istilah ini enggak? Anda tidak akan pernah melihat yang lebih besar dari mimpi Anda. Ya, pernah dengar ya? Kita sebagai leaders harus berani bermimpi, saudara-saudara. Pastor Tim bilang begini, mimpi itu gratis. Kalau saudara nggak berani mimpi, saudara rugi. Nah, jadi poin yang pertama dalam manajemen itu kita harus punya, orang bilang strategic plan atau planning. Atau saya samakan mimpi ya, kerinduan ya, keinginan tentunya yang kudus ya, bukan yang nggak kudus. Nah ayatnya ini saudara-saudara, kita ini sebagai leader harus punya planning saudara. Dan biasanya supaya lebih keren dibilang strategic plan. Lukas 14 ayat 28, jika kita mau membangun rumah, kita harus duduk menghitungnya. Kita harus menghitung angkanya, menghitung contoh rumahnya itu berapa luasnya, berapa panjangnya, batu batanya perlu berapa, semennya perlu berapa, jendelanya perlu berapa, pintunya perlu berapa. Ini ada Pastor Hussein Alay ya, kontraktor, dihitung semua.
terus kemudian dicek semua total berapa gitu ya. Nggak mungkin dong, ayo bangun rumah. Terus pokoknya ngalir aja deh bangun rumah. Ya nanti pintunya tergantung aja ya. Enggak, saudara. Kita harus duduk. Nah, sebagai leaders, ayo kita belajar untuk memplanningkan dengan baik setiap apa yang kita akan kerjakan. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan Tuhan punya rencana. Nah, Tuhan saja punya rencana, saudara. Rancangannya dia, rencana dia dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Lah Tuhan aja yang maha kuasa, yang maha dahsyat, nggak sembarangan punya rencana. Lah apalagi Benny Cresbianto, kita di sini kalau melayani ya harus punya plan, saudara-saudara. Punya plan apa yang harus kita kerjakan. Nah, tentunya strategic plan itu harus selaras dengan tuntunan Tuhan, visi dari gembala, pembina, ya visi dari gembala kita. Sebab tanpa visi maka liarlah rakyat. Tanpa plan, tanpa visi maka liarlah pelayanan. Gak jelas. Saudara, kalau kita punya plan, punya visi, maka pelayanan kita akan efektif. Nggak ngaco, nggak ngawur, mencegah kebocoran, mencegah kebingungan. Bingung, ini mau kemana? Ya pokoknya kita mengalir aja. Mengalir kemana? Emangnya Bengawan Solo? Jelas, saudara-saudara. Planningnya jelas. Dengan plan kita bisa menentukan. Oh, kalau plannya begini, kalau acaranya begini, maka ketahuan dananya kira-kira segini. Jadi kita nggak bingung, saudara. Oh, kita mau bikin KKR Natal. Saya percaya dananya 100 juta. 100 juta buat apa? Ya itulah Bu, saya masih pikir-pikir. Ya enggak, saudara. Kalau saudara dapat 100 juta itu dapatnya angka itu dari mana? Saudara harus di-plan dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai leaders, mungkin Anda mau mempersiapkan, contoh nih, membuat ibadah Natal, youth, saudara. Waduh. Atau ibadah Natal, ini waktunya tepat, ini mau masuk bulan Oktober. Ibadah Natal di Kul, saudara. Ibadah Natal di cabang, saudara. Saudara harus mulai punya plan ini sekarang. Siapa nanti pembicara? Saya coba ya belajar ya. Harus punya plan, saudara. Di plan, kalau saudara pingin acara saudara berhasil, kalau saudara pingin acara saudara mengalami breakthrough, terobosan, ini waktunya saudara plan. Plan ya. Contoh mau bikin KKR Natal, KKR Youth, atau KKR Cool, atau Natal cabang, mulai di plan. Kapan? Kapan acaranya? Kalau bisa di Jakarta itu sebelum tanggal 25, karena kalau tanggal 25 sampai tanggal 1 orang Jakarta semua goodbye, jalan-jalan gitu ya. Jadi jangan, oh saya akan bikin acara tanggal 27. Wah, nanti enggak, ya ada sih yang datang, tapi biasanya banyak. Karena saya pernah ngalami melayani di Jogja, Bapak Ibu saya. Kalau hari libur itu ibadah yang 12 kali bisa jadi 4 kali. Karena yang lain lagi pulang ke kampung. Harus jelas plannya. Jangan nanti saudara bikin, Tuhan aku udah doa puasa, aku udah sungguh-sungguh memberikan semuanya. Pokoknya, saudara bikin acara pas orang liburan. Bu Indri saya sama harus ngerti situasionalnya ya Bu ya. Harus ngerti situasinya apa. Jangan nanti salahkan Tuhan, bikin acara di hari libur, orang lagi pulang kampung, saudara ngotot. Nggak ada yang datang, udah aku menyerah aja. Tuhan nggak setia, nggak fair, aku udah doa. Ya saudara salah plannya, milih harinya salah. Ya, harus ngerti ya, siapa pembicaranya. Nah ini menentukan juga, gedungnya di mana. Jangan saudara pingin, saya pingin jiwa-jiwa. Ya maaf, milih gedung yang paling besar. Biayanya besar, ya minus nanti. Padahal nanti gedungnya cuma dipenuhi 10%. Ya harus jelas. Budgetnya juga. Target pesertanya siapa. Ada nggak konsumsinya? Harus jelas ini planningnya. Ya saudara.
Jadi hal-hal itu yang harus dikerjakan, ya. Jadi planningnya harus jelas, ya. Nah, jika Anda nggak jadi ketua panitia, nggak ketua youth, nah saudara mulai bilang sama ketua kul, ketua kul, kita ada Natalan kul nggak? Ketua youth, kita ada Natalan youth nggak? Pak Gembala, kira-kira Natal kita apa? Ayo dong kita plan. Setuju? Ayo kita plan. Karena semakin baik persiapannya, nanti hasilnya semakin ciami. Amin. Dipersiapkan. Tanya. Ayo kita plankan dengan baik. Jadi saudara-saudara, kita percaya waktu kita membangun rumah, membangun sesuatu, saudara-saudara kita harus punya plan yang baik. Ya, kedua, nah, saudara ya, plan yang baik. Maaf, ada satu lagi. Nah, saudara, waktu saudara dapatkan plan itu tentunya ya di dalam pelayanan juga bukan hanya bikin acara, saudara biasanya bisa survei juga. Ya, sebelum saudara membuat plan, saudara survei juga. Ini kalau ya di dalam gereja-gereja Amerika, Pak Tim dan Bu Indri, kita biasanya melihat gereja-gereja yang besar itu memberikan survei kepada jemaat. Nah, ini surveinya salah satunya, saudara. Jadi sebelum pendetanya membuat plan, ada survei yang akan dilemparkan kepada jemaat. Haleluya, komputer saya macet. Semoga bisa. Haleluya. Masih dengar suara saya, Bapak Ibu Saudara? Oke, baik. Ini sudah disurvei. Nah, ini saya juga terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mohon menjawab survei ini dengan memberi nomor 1 sampai 5 sesuai dengan prioritas pelayanan yang paling penting atau mendesak dilakukan di gereja saudara. NWC itu gereja Tuhan yang dipercayakan, yang kami layani di sini. Jadi saudara boleh survei. Menurut Anda, pelayanan pertama yang paling penting apa? Menjangkau anak-anak, remaja atau pemuda. Atau lintas budaya, karena kita ini dari bangsa-bangsa, kita harus ngerti pelayanan kita harus mix. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada sedikit Chinese, ada sedikit mungkin Spanish. Pak, sekarang yang penting sosial media, Pak. Harus punya TikTok, harus punya, itu nomor 1, Pak. Ya, itu nomor 1. YouTube-nya harus keren, Pak. IG-nya harus keren, Pak. Facebook-nya harus keren, Pak. Gitu ya. Atau khusus kalau di Philadelphia, pay attention kepada orang imigran yang baru datang. Mereka cari rumah, cari sekolah, cari ini itu. Ya, saudara. Kemudian, Pak, sesuai dengan visi kita, doa, pujian, penyembahan. Menurut jemaat, menurut leadership, ya saya lebih menurut leader saudara, kira-kira mana dulu yang harus dikerjakan. Saudara, dari prioritas ini kita membuat plan. Jadi survei itu bagus. Ya, suatu saat mungkin kita akan belajar survei. Nah, saya janji sama Pak Tim dan Bu Indri untuk memberikan survei kepada para pastors di CK5. Ini belum kesampaian ya, maju mundur doa waktunya. Jadi kita harus ngerti plan ke depan itu kita pingin hit the target. Kita pingin apa yang kita kerjakan itu menjawab kebutuhan maksud saya. Jadi harus betul-betul plan dengan jelas gitu ya. Lanjut ya. Ini kan tadi baik. Berikutnya adalah setelah kita planning, saudara harus punya staff atau punya namanya kepanitiaan yang urutan saya organizing dulu. Kita harus organize dengan baik, Bapak Ibu Saudara, semua data yang kita miliki ya. Organizing atau administrasi, Pastor Tim saya sampaikan harus punya data. Misi itu harus punya data. Ya. Berapa jiwa yang kita jangkau? Wah, kita data. Di Philadelphia sekarang ada sekitar 7.000 orang Indonesia. Ternyata di survei Bapak Ibu Saudara, yang ke gereja baru 1.500. Paling top kalau Natal 2.000.
Lah pertanyaannya yang 5.000 kemana? Ada yang ke kasino, ada yang kalau hari Minggu ke pabrik, kalau hari Minggu tidur ngorok kecapean gitu ya. Jadi baru 20% yang ke gereja. Di Philadelphia ada 10 gereja. Maka kita berdoa, Tuhan, kami pingin yang 5.000 juga akan kami tuai masuk di dalam pengembalaan dan menjadi murid Kristus. Harus jelas juga, kita harus jelas kalau di Amerika atau di Singapura itu pemerintah melihat kita pemasukan berapa. Makanya $1 pun kita laporkan, pengeluarannya berapa, pemasukan berapa, sehingga kita bisa mengatur keuangan dengan baik. Data jemaat ini ya, Gembala Kul, Gembala Youth harus tahu yang ulang tahun siapa. Waduh, senang Bapak Ibu Saudara, di-appreciate ya. Di akhir bulan di gereja kami dikumpulin yang ulang tahun, di-appreciate, dikasih hadiah. Yang bukan masalah hadiahnya, tapi didoakan, diingat, itu bagus, saudara. Maaf, kita juga harus punya. Ini Bro Hendra Saputra itu SMS ke saya, SMS ke Pastor Lia, istri saya, ke Lia. Berapa jumlah yang hadir? Online berapa? Onsite berapa? Berapa kulnya? Harus punya data yang komplit, saudara. Karena dengan data yang komplit ini kita bisa manage, kita bisa lihat. Oh, bulan lalu yang datang 200. Loh, bulan ini yang datang kok 175. Oh puji Tuhan, semangat lagi, akhirnya bulan depan yang 300 penuh ya jiwa-jiwa gitu ya. Jadi, oh puji Tuhan, haleluya, yang minggu ini 200, minggu depan 150, dicek kok 150, evaluasi ada apa. Jadi, saudara harus jelas ya datanya ya. Kita harus punya data. Kemudian data pengerja. Saudara, ini maaf, hitung-hitungan saya ya biasanya ini banyak versi. Kalau menurut my opinion, saya belajar banyak. Kalau satu gereja itu punya 20% dari jemaat pengerja, itu sudah luar biasa. 20%. Jadi kalau ada yang menggembalakan di sini mungkin 100 orang, kalau saudara memiliki 20 pengerja, itu sudah keren. Tapi kalau menurut Pastor Tim saya belajar semua harus melayani. Haleluya. Puji Tuhan. 100 orang 100-nya pengerja semua. Ya kalau perlu 70-80%. Nah jadi saudara luar biasa. Kita harus punya data properti inventaris gereja. Harus ngerti lah. Sound systemnya, mikrofonnya ada berapa, kabelnya ada. Saudara minimal kita harus ngerti supaya kita memilih dengan baik. Jangan kececer kemana-mana. Itu uangnya Tuhan. Jangan beli nggak kepake, buang lagi. Beli nggak kepake, buang lagi. Jangan, saudara. Kemudian diadministrasi dengan jadwal pelayanan. Kalau boleh selama sebulan. Kalau boleh pembicara selama setahun. Sudah jadi semua. Diplanningkan dengan baik. Diorganize. Pokoknya intinya mempersiapkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang ketiga, staffing. Nah, put the right man in the right place. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Setelah kita punya planning, setelah itu data yang komplit, data yang jelas. Ini boleh pindah-pindah ya saudara, nggak harus planning dulu, baru staffing, baru organizing, enggak ya saudara. Nggak ada urutannya. Ini bisa jungle up, boleh semuanya boleh bersamaan atau satu-satu, jadi nggak ada yang harus depan, belakang, dan sebagainya. Kecuali yang terakhir evaluasi harus di belakang. Nah saudara-saudara, setelah itu harus punya staffing. Siapa yang ngurus apa, siapa yang tugasnya apa, siapa yang ngurus transportasi. Jadi harus ada kepengurusan atau dalam bahasa sekuler kepegawaian, staffing. Intinya we need to put the right man in the right place. Kepribadian manusia itu ada 4 kategori. Kita belajar dari power character, Pak Yakub Esra, ya Andre Lesmono, ya saudara pernah ikut. Itu kategorinya adalah ada yang merah, kuning, hijau, ungu. Kalau saya surveinya kenanya di hijau sama ungu. Kalau istri saya kenanya di kuning, saudara.
Apa itu merah? Artinya menggambarkan mereka memiliki potensi bertindak. Karakteristik adalah kemampuan yang kuat, mandiri, cepat, pemberani, pantang menyerah. Itu merah. Siapa siap berani, siapa takut, itu merah. Ya. Kalau kuning, antusias, aktif, komunikatif, ekspresif, persuasif. Kalau kuning cocoknya jadi MC. Kalau kuning cocoknya jadi marketing. Shalom jemaat, gimana kabarnya? Orang kuning sukanya maju di depan, tampil, ya. Dia perhatikan bagaimana pakaiannya, bagaimana penampilannya, supaya semua orang yang diajak bicara diberkati. Hijau, sabar, ya wes, gak popo. Minta maaf ya Pak Beni, ya. Jangan diulangi lagi ya. Minta maaf Pak Beni, ya nggak apa-apa. Ya wis Cik, datang lagi ya Cik ya. Yang penting wis pokoknya ke gereja, ojo berantem lagi. Itu orang hijau saudara, sabar, sabar, sabar. Orang saudara bilang ususnya kudu dawa. Ya artinya sabar, dia apa-apanya sabar gitu ya. Ya suka menolong ya. Ya, saudara, ungu ini cocok jadi bendahara gereja. Analitis, sistematik, detail. $1, 1 sen pun dihitung komplit. Saudara, jangan orang hijau dijadiin bendahara. Buyar, kasnya bobol terus, saudara. Gak popo, gak bayar, gak popo. Jadikanlah bendahara orang ungu. Saudara-saudara, kalau memilih MC, WL, worship leader, pengatur acara, carilah orang kuning karena dia suka tampil di depan. Ya, saudara-saudara, kalau menjadi leaders yang visioner, itu diperolehlah biasanya orang merah. Jadi, ya ini cuma biasa ya, kita review ya, saudara-saudara. Nah, kira-kira saudara kita semua ini sudahkah menjadi orang yang the right place, the right man in the right place? Jangan sampai saudara-saudara kita di tempat yang salah, karakter yang salah, mengerjakan pekerjaan yang salah. Jadi sebagai leaders, tugas kita adalah menempatkan orang yang benar di posisi yang benar. Setuju, katakan amin. Evaluasi saudara-saudara. Nah, ini penting ya. Ya, evaluasi. Strategi, haleluya. Bentar ya saudara-saudara. Oh, directing. Hilang saudara-saudara. Oke, saya nanti cari. Directing itu artinya saudara-saudara memimpin. Ya, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang nomor 4 harusnya directing saudara-saudara. Ya, mengambil keputusan, siapa yang akan make final decision, siapa yang akan memberikan visi dan misi, ya saudara-saudara. Ya tentunya jika saudara punya leadership team, saudara bisa tadi tanya kepada leadership team saudara, kira-kira kita ini mau gimana ya, kita ayo doain sama-sama, yuk cari kehendak Tuhan, kira-kira apa yang harus kita kerjakan ya untuk gereja kita, untuk pelayanan kita. Nah, tadi saya kasih contoh saudara-saudara, untuk directing, saudara bisa bikin ini ya saudara-saudara, survei atau saudara bikin prioritas. Kira-kira pelayanan youth nomor berapa? Kira-kira pelayanan online nomor berapa? Kira-kira doa pujian penyembahan nomor berapa? Kalau saya percaya nomor 1 saudara. Kalau boleh pelayanan hospitality, menolong imigran berapa? Saudara, dari 1, 2, 3 ini maka prioritas kita itu yang tentukan. Nah, saudara doakan dengan leadership tim saudara, dengan pemimpin-pemimpin saudara untuk mendapatkan directing. Saudara survei, saudara doa sama-sama dengan pemimpin, dan kita menentukan ke depan apa yang kita kerjakan dari tahun 2003 sampai 2006. 2026, maksud saya 3 tahun ke depan apa. Jadi jelas ya, directing itu artinya mengambil keputusan, mengarahkan ya saudara-saudara. Sekali lagi, kalau organisasional tanpa visi maka liar. Nah, kita doa ini supaya kalau saudara tanya,
Gini loh, maaf. Oh Pak, melayani di mana? Oh, melayani di sini. Oh, itu gereja atau organisasi? Oh, itu pelayanan. Pasti kan itu. Visinya apa? Saudara akan ngomong des gitu ya. Jangan sampai saudara, tujuannya apa, visinya apa? Lah itu loh Pak, saya nggak tahu visinya apa. Lah terus ngapain melayani kalau nggak ngerti? Jadi jelas saudara-saudara, kalau tanpa visi yang jelas, tanpa tujuan yang jelas, maka kita akan menjadi liar, kata firman Tuhan, atau ngaco, atau nggak jelas, wasting time, energy, budget, and everything. Saya berdoa, saudara punya visi. Saya minta para youth pastor di sini sering ya saudara duduk sama-sama dengan tim saudara, sharing visi. Ini visi kita, ayo kita sepakat, ayo kita unity, ayo kita maju melangkah bersama sesuai dengan tuntunan gembala pembina, gembala sidang. Saudara kan waktu kita punya misi, visi yang jelas, itu luar biasa. Maaf ya saya sedikit, hari Sabtu ini kita doa pengerja, haleluya, dengan gembala pembina. Bapak Ibu Saudara, survei membutuhkan yang ikut mungkin hampir 20.000 dengan online dan sebagainya. Mungkin lebih. Karena apa? Disitulah gembala pembina sharing tentang visi. Untuk mengajak, kalau menurut statistik sekitar 250.000 keluarga besar GBI Gatot Subroto. Saudara, saya bersyukur punya pemimpin yang punya visi yang jelas. Nah, kalau pemimpinnya nggak punya visi yang jelas, bawa 250.000 ini gimana, saudara-saudara? Visi yang jelas, open doors, pedalet, jelas kan, saudara? Jelas. Jadi, semua gembala cabang, seluruh cabang itu hampir 1.000, mau khotbah apa? Jelas. Tentang open doors, termasuk jelas, saudara, clear. Itu yang saya bersyukur. Makanya GBI jalan, ya maaf mungkin yang bukan dari keluarga GBI Gatot Subroto, nggak apa-apa ya. Salah satu yang menyebabkan, tentunya karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, salah satu menyebabkan kenapa GBI Gatot Subroto terus menuai jiwa-jiwa, karena apa? Ada pemimpin yang punya visi yang jelas, khotbahnya jelas, semua cabang jelas. Tidak, sana punya visi sendiri, sana punya visi, semua. Kita bangkit menjadi pemenang. Jadi saudara mau ibadah di Jakarta sampai ke cabang-cabang, semua jemaat diajar tahun 2023 untuk bangkit menjadi pemenang. Kalau saudara bagian dari GBI Gatot Subroto, pasti saudara tahu, bangkit menjadi pemenang. Sehingga apa? Jemaat nangkep, jemaat yakin, jemaat berdoa, kita semua unity. Nanti in the end of 2023, awal 2024, semua kita bangkit dari keterpurukan, bangkit dari masalah, dan menjadi pemenang. Setuju, katakan amin. Haleluya. Jadi itu the power of vision, saudara. Sebagai leaders, gembala cabang, gembala-gembala, pastikan pemimpin kita menjadi pemimpin memiliki visi yang jelas, clear, supaya nggak bingung. Orang yang kita pimpin nggak bingung. Orang yang kita pimpin nggak punya visi sendiri. Wah, ini bahaya kalau punya visi sendiri. Karena mungkin kadang kita kurang share visi kita yang jelas. Lanjut ya, yang terakhir setelah itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi. Evaluasi. Bapak Ibu Saudara, evaluasi sangat penting karena dengan evaluasi kita mengerti apakah yang kita kerjakan itu sudah efektif. Apakah bisa melihat PowerPoint saya? Yang bisa lihat angkat jempolnya? Oke, good. Nah, kalau di Amerika banyak cara evaluasi. Saya tahu di Indonesia juga. Nah, ini pakai SWOT, saudara. Ini pelayanan kami di SWOT. Strength-nya apa? Kelebihannya apa? Weakness-nya apa? Opportunity, kesempatan apa? Yang ketiga, threat-nya apa? Ancamannya apa? Atau hal yang menyebabkan kita harus cepat bergerak apa? Setelah disurvei,
oh ternyata orang datang ke ibadah kami karena suka worshipnya. Worshipnya half and half. Ada English, ada Indonesia. Jadi orang bule datang bisa nyanyi, juga sambil belajar bahasanya. Orang Indonesia ai juga bisa nyanyi karena nggak English kabeh. Kalau English kabeh dia bilang, oh Pak Beni wopu ceto, English kabeh gitu ya. Jadi separuh-separuh orang Inggris juga ada. Terus bersyukur strength-nya adalah punya gedung sendiri. Karena beberapa gereja Indonesia, maaf bukan menjelekkan, belum punya gedung. Sehingga kalau punya gedung sendiri bisa pelayanan prayer, menara doa, latihan musik, packing sembako, dan sebagainya. Jadi karena punya gedung sendiri enak saudara. Kapanpun mau bikin acara KKR, acara tengah minggu bisa komplit. Gak harus pulang cepet-cepet, bisa cool, bisa ngobrol, bisa latihan dan sebagainya. Kemudian saya tulis di situ strong support. Kami melihat bahwa penggembalaan kami di Philadelphia selalu didoakan dengan Pak Tim dan Bu Indri. Jadi kami nggak sendiri. Lia kalau ada masalah sharingnya sama Bu Indri. Kalau saya nggak ngerti saya telepon Pastor Tim. Ada banyak pastor maaf sendiri, alone, stres, bingung. Enggak saudara. Kami punya mentor, dikuatkan. Dan tentunya saudara juga yang di FPT, di Miracle Institute menguatkan kami. Nah weakness kami. Ya weakness ini yang perlu didoakan. Ya, ada beberapa jemaat baru berangkat dari Indonesia bingung cari kerjaan, masih nggak jelas karena ekonomi krisis di Amerika. Banyak dari mereka low income. Yang berikutnya, church doesn't have parking lot. Jadi kalau minggu itu ada yang muter, kadang 15 menit, kadang 20 menit untuk cari parking space. Karena gerejanya nggak punya parking, punya gedung tapi nggak punya parking, ini muter-muter. Puji Tuhan pasti dapat sih. Tapi kadang ada WL yang terlambat, singer yang terlambat dikit. Karena apa? Cari parking spot muter-muter nggak dapet. Makanya saya ingin mereka datang lebih cepat. Opportunity-nya banyak second generation yang bertumbuh. Opportunity-nya banyak yang pulang berangkat ke Amerika. Nambah jiwa-jiwanya. Ya populasinya nambah. Beberapa anak-anak mulai graduate dari college. Threat itu ancaman Amerika akan mengalami krisis, pekerjaan sepi, pabrik-pabrik sepi. Kemudian mungkin ada deportasi kalau ganti presiden, nanti dideportasi. Jadi itu yang dievaluasi saudara. Boleh mungkin dievaluasi juga apa yang went well, apa yang not went well, apa yang perlu diimprove. Ya, dipertimbangkan semua saudara. Jadi itu evaluasinya. Jadi kalau saudara tadi bikin acara, bikin KKR dan sebagainya dievaluasi apa yang went well. Went well itu apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diimprove, dievaluasi. Saya lanjut ya, cepet ya, 2-3 slide lagi selesai. Ya, Pastor Tim sama Pastor Benny aplikasinya apa? Ini ya saudara, contoh nih manajemen. Ya manajemen. Saudara, saya nggak perfect, saya juga lagi belajar selama 1-2 tahun terakhir nih. Terus 1 tahun ini saya belajar. Contoh nih, kami mau bikin retreat. Ya, November ini Pastor Tim dan Pastor Joseph datang. Planning kita gimana untuk retreat? Pembicara, tempatnya di mana, tanggal berapa, budgetingnya berapa peserta. Kami rindu at least 100. Kalau Tuhan izinkan 130. Budgetingnya berapa, sekian ribu, gimana dapatnya, harus punya planning, staffing, siapa yang susun acara, konsumsinya makan 3 kali, masaknya apa, bakso, soto atau rawon, ya, nasi campur, perlengkapan, siapa yang bawa, pendaftaran sudah dapat berapa, si acaranya gimana, rundownnya gimana, ya, dipersiapkan dengan organizing, pengaturan kamar, ada berapa mobil yang bisa dipakai dan sebagainya. Directing, siapa ketua panitia, siapa yang in charge, siapa WL-nya, siapa yang mengumumkan, ketua kamar, ketua rombongannya siapa. Karena ada beberapa rombongan. Evaluasi, apa yang berjalan baik, apa yang kurang baik.
Improvementnya apa supaya bisa dipakai untuk bahan evaluasi tahun depan. Leaders, gembala, pemimpin, yuk kita planning sama-sama. Ya, saudara, kita planning sama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini contoh nih. Pak, saya ingin bikin ibadah Natal. Natal Youth Cilacap, Natal Youth Samarinda, Natal Youth Sorong, Natal Youth Kuningan City, atau Natal Cool, Natal Cabang. Ayo, ini waktunya. Sudah planning kapan? Siapa pembicaranya ya dicek. Kalau Anda ngundang Pastor Tim, Pastor India atau Pastor Joseph, dicek bisa ndak schedule-nya, gedungnya di mana, saudara, targetnya berapa jiwa, budgetingnya berapa supaya tahu bisa menggalang dana. Konsumsi perlu ndak? Kemudian yang kedua, staffing. Siapa panitianya, timnya siapa? Oh, si A tuh pinter masak, jadiin sisi acara. Oh, si B tuh WL. Ya, dia si acara. Kalau dia pinter masak, si makanan konsumsi maksud saya. Oh, dia lagi diberkati bisnisnya dan suka memberi untuk gereja. Oh, si dana ini. Oh, dia punya kerjaan sebagai sales marketing. Oh, si publikasi nih. Oh, dia punya base, sesi transportasi. Sebagai leaders kita cari, saudara. Organizing, kapan meeting pertama, meeting terakhir kapan? Tentunya ada meeting kedua, ketiga, final. Perlu gladi resi nggak ya? Itu, saudara. Oh, supaya youth kita bagus, gladi resi dong. Rundown sehari sebelumnya. Jam berapa panitia datang, doanya gimana? Nah, sudah jelas diorganize. Directing, siapa yang memutuskan budget? Siapa yang memutuskan pembicara? Siapa yang nanti host acaranya? Siapa yang memutuskan jika emergency? Evaluasi, setelah semua berjalan, hal-hal apa saja yang baik, yang harus terus dipertahankan, hal-hal apa saja yang nggak baik, yang harus diimprove. Jadi saudara, ini yang kita bisa terapkan. Anda jadi ketua youth, Anda jadi ketua cool, Anda jadi pengurus di cabang, Anda jemaat, saudara mulai sounding, saudara mulai ngajak timmu belajar untuk menjadi leaders yang baik. Karena apa? A good leader is a good manager. A good manager, di-manage acaranya dengan baik. Maaf saudara-saudara, beberapa kali waktu dulu nggak bisa, ya kurang disiplin, minus saudara bikin acara. Aduh, minus 3 juta, dimarahin lah sama gembala. Bikin acara minus. Di-manage dengan baik. Bikin retreat minus 4.000. Bikin ini minus apa? Karena apa? Saya belajar, saya harus bertobat. Karena tidak memanage dengan baik. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kalau orang dunia saja memanage dengan baik, kita untuk kemuliaan Tuhan, kerajaan Tuhan, kita lakukan yang terbaik. Katakan amin. Siapa yang amazed dengan saya sama istri sempat lihat penutupan acara KTT ASEAN ya, di kalau nggak salah di Hutan Kota yang diorganize sama stafnya Jokowi. Keren saudara. Bahkan wakil presiden Kamala Harris bilang, ini sih lebih dari Hollywood. Waduh, saya ngomong luar biasa. Itu diplanningkan saudara-saudara berhari-hari. Sehingga waktu 11 pemimpin atau 20 pemimpin negara datang gitu, mereka nyaman, mereka impress, mereka meeting dengan baik. Saudara, saya juga impress dengan kita akan ada Everyone Conference di Indonesia. Kalau nggak salah 2, 3, 4 Juli 2024. Dari sekarang tuh gregetnya udah mulai kelihatan, saudara. Dipersiapkan dengan baik. Tugas kita mempersiapkan yang baik. Sehingga nanti nations waktu datang ke Indonesia, semua akan membawa api kebangunan rohani dari Indonesia ke bangsa-bangsa, from east to west. Amin. Saudara, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, saya kasih tahu, itu expensive. Itu mahal.
untuk kita mendapatkan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, itu is not cheap, is expensive. Oleh sebab itu kita harus prepare dengan baik. Kerjakan dengan baik. Sehingga waktu pembicara datang, KKR datang, semua, everyone, semua running smooth, running baik. Roh Kudus hadir menjamah kita. Karena apa? Kita sudah clear the ground, mempersiapkan dengan baik. Pertanyaannya mungkin, Pak, kita kan orang karismatik, Pak. Ini ada pertanyaan. Ini minggu ini bukan kerjaan. PR saya adalah diskusinya ada. Bagaimana kita udah memanage dengan baik, tapi jika Roh Kudus bertanya atau Roh Kudus memimpin kita, apa yang kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, tentunya kita akan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Yang pertama adalah kita mempersiapkan dengan baik semua acaranya, persiapkan dengan baik semua acaranya. Tetapi jika Roh Kudus menjamah melawat, izinkan Roh Kudus bekerja. Dan kalau Roh Kudus yang menuntun pasti teratur dan tertib. Ya. Kalau saya sharing ini bukan kaku, kalau gini, harus begini, harus begini, harus begini. Wait a minute, nggak gitu juga kali. Tugas kita prepare well, tapi jika Roh Kudus bekerja, lawatan Tuhan sedang terjadi, jamahan Tuhan sedang mengalir, jiwa-jiwa sedang nangis, bertobat, tumbang, nangis, dapat nubuatan, dilawat Tuhan. Let it go. Nanti Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kita. Dan biasanya kalau sudah dilawat, surplus dananya. Amin, saudara. Karena semua jemaat akan suka memberi. Oh, itu kalau ada lawatan Tuhan, biasanya berkat juga akan melimpah. Tapi saudara-saudara, lawatan Tuhan, ini saya balik. Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan tidak akan terjadi. Saya garanti, tidak akan terjadi kalau persiapannya abal-abal. Persiapannya nggak karu-karuan. Karena apa? Urapan Tuhan itu ekspensif, Bapak Ibu Saudara. Jadi para gembala cabang, gembala kul, gembala youth, semua yang ada di CK5 atau CK-CK yang lain, tugas kita malam hari ini kalau mau bikin acara, bikin planning, bikin apapun, di manage dengan baik, disiapin dengan baik kalau perlu detail. Begitu hari hanya lawatan Tuhan tercurah, kita pasrah sama Tuhan. Dan kita percaya runningnya nanti Roh Kudus yang Tuhan. Tapi jangan juga, pokoknya terserah Roh Kudus lah. Aku nggak pingin punya si acara ngalir aja ngalir. Ya itu bukan ngalir, itu males ya. Di sini nggak ada yang males. Semua kita rajin, setia untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mau setia lambaikan tangan. Loh Pak, saya bukan orang detail oriented loh Pak. Saya nggak suka yang detail-detail. Ya kalau saudara nggak suka detail, ya mungkin saudara lakukan sebisanya, ngajak temanmu, timmu yang bisa detail. Intinya gini, di-prepare dengan baik. Di-manage dengan baik. Sehingga Tuhan mendapati kita menjadi hamba yang setia. Waktu dipercayakan perkara yang kecil, melakukan dengan baik, maka Tuhan akan memperlebar kapasitas kita untuk kita menjadi leaders yang akan mengembalakan terus jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan dan diri kita sendiri. Wow, I have a dream. Kalau Martin Luther bilang, I have a dream. Saya punya dream. Saudara yang ikut Miracle Institute ini, 3-4 tahun lagi, dan jadi gembala-gembala kul, gembala-gembala cabang, gembala-gembala leaders yang memimpin dengan dahsyat. Karena saudara mempersiapkan diri, diperlengkapi dengan baik, dan melangkah dengan iman. Gak usah yang muluk-muluk, melangkah dengan iman. Coba host deh, kul di rumah saudara. Mulai, Pak gimana caranya membuat kul? Mulai planningkan kul di rumah saya. Enaknya hari Imlek, waduh, rumah saya dekor merah-merah. Tetangga saya si acong,
ini saya undang semua, ada 10 Pak yang gak ke gereja di gang saya, diundang, dikasih, kalau perlu dikasih angpau. Haleluya. Waktu nanti goal pertama siapa yang hadir, sharingnya apa? Oh saudara, mulai belajar, dipersiapkan, didoakan. Saya percaya nanti ada terobosan yang luar biasa. Oh Pak, saya nggak bisa sendiri. Saudara ngumpulkan teman, sahabat, ya diajak bersama. Saudara ketua kul, saudara panitia kul, ayo kita persiapkan ini. Ini pas ini untuk Desember. Saudara persiapkan dari sekarang. Ini ada Pak Sugianto, saya percaya Palembang akan punya KKR yang dahsyat Desember nanti. Ratusan jiwa-jiwa bertobat Pak Sugianto, Cierni. Saya percaya, di-prepare dari sekarang. Anak-anak timnya dikumpulin, ayo kita meeting. Mau jangkau berapa? Budgetingnya gimana? Siapa? Publikasinya gimana? Ini waktunya Palembang. Dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, diurapi Tuhan. Kita prepare well, disiapin dengan baik. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan pasti akan melawat kita. Saya banyak belajar. Bertahun-tahun saya bikin acara, saya bikin program dan sebagainya. Saya banyak belajar. Kalau nggak persiapan dengan baik, hasilnya nggak maksimal. Tapi waktu kita sungguh-sungguh persiapkan dengan baik, memanage dengan baik, maka saya percaya Tuhan hadir, Tuhan dimuliakan, dan efektif. Saya berharap Anda belajar sesuatu. Ayo kita belajar dari yang kecil dulu, kerjakan. At least kita punya planning. Planningnya jelas. Staffing, yang ngajar apa, bagiannya apa. Kemudian organize, data-data komplit. Directing, siapa yang memimpin, yang terakhir evaluating. Sekali lagi, memang ini dunia ngerjakan, tapi dunia UUD ujung-ujungnya duit. Kita UUJ, ujung-ujungnya